Negeri Galih Bahtiar, guru SD Negeri Sumping Hayu, Kecamatan Daya Luhur, Kabupaten Cilacap, sekaligus peserta PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 LPTK Universitas Negeri Medan. Saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2021. Pada uji kinerja UKM PPG ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran bersama peserta didik secara luring. Praktek mengajar kali ini, saya akan melaksanakan pembelajaran tema 5, Pahlawanku, subtema 3, Sikap Kepahlawanan, pembelajaran keempat. Untuk praktik pembelajaran ini, saya laksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan, yaitu pada hari Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021, bertempat di SD Negeri Sumping Hayu, Kecamatan Daya Luhur. Pada kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan, mohon kritik, saran, serta bimbingannya demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik. Hari ini sepertinya ada semua ya. Kelompok 2, kelompok 3 sudah lengkap semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap sehat. Meskipun kemarin beberapa hari ada yang memang izin sakit ya. Alhamdulillah sudah bisa masuk lagi hari ini. Terima kasih. Bapak mengingatkan kita masih dalam masa pandemi ya. Kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Ketika kalian di rumah main bersama teman-teman, jangan lupa selalu pakai masker, tetap jaga jarak ya kalau keluar rumah. Kemudian setelah beraktivitas kita harus pulang rumah itu harus cuci tangan ya, menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer ya. Bapak selalu ingatkan itu biar kita semua tetap sehat ya. Terima kasih. Berikutnya hari ini kita masuk ke tema 5. Tema 5 Pahlawanku, subtema 3, Sikap Kepahlawanan, pembelajaran keempat. Oh ya, untuk mengawali pembelajaran di hari ini, silakan siapa yang mau memimpin doa untuk pembelajaran hari ini? Oh, ya silakan dipimpin dulu. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Ya. Terima kasih Raja sudah memimpin doa. Kemudian tema 5 kepahlawananku, dan hari ini kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya, sebelum belajar untuk memupuk
Pancasila. Semangat jadinya. Terima kasih anak-anak. Ya. Berikutnya, nah, ada gambar tokoh atau pahlawan nasional sesuai dengan tema kita pada hari ini ya, pahlawanku. Ini ada yang tahu? Gambar siapa coba? Ya, Bung Tomo. Bung Tomo salah satu pahlawan nasional. Ya, salah satu pahlawan nasional. Kemudian, Bapak punya pertanyaan. Kalian tahu tanggal 10 November itu diperingati sebagai hari apa? Tahu. Cung, angkatan diri yang Ica. Bapak pengen tahu. Tanggal 10 November itu diperingati sebagai hari pahlawan. Betul ya? 10 November diperingati sebagai hari pahlawan. Nanti kita bahas bersama-sama. Kemudian yang berikutnya, nah, hari ini kita akan belajar tentang ini. Tujuan pembelajaran yang akan disampaikan pada pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menentukan sikap kepahlawanan sesuai dengan tema ya tadi, tema pahlawanku, mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menganalisis contoh sikap kepahlawanan. Kemudian yang ketiganya menuliskan contoh sikap kepahlawanan yang mencerminkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, menilai tokoh dengan pendapat pribadi tentang isi buku sastra. Kemudian berikutnya membuat kesimpulan berdasarkan pendapat pribadi tentang isi buku sastra atau cerita. Kemudian yang terakhir, nanti kalian diharapkan dapat menceritakan kembali pendapat pribadi atau pendapat masing-masing tentang teks cerita. Nah, yang berikutnya ada yang ditanya dulu? Ya? Mengapa nama 10 November diperingati sebagai hari pahlawan? Ya. Ada pertanyaan dari teman kita? Kedengaran pertanyaannya? Pertanyaannya mengapa tanggal 10 November diperingati sebagai hari pahlawan? Kira-kira ada yang tahu nggak? Jawabannya ada yang tahu nggak kira-kira? Reja, tahu nggak? Belum tahu. 10 November kan diperingati sebagai hari pahlawan ya? Kira-kira alasannya apa ya? Kenapa tanggal 10 November jadi diperingati sebagai hari pahlawan? Nggak ada yang tahu? Oke, nanti kita bahas bersama-sama ya. Sekarang untuk mencari tahu jawabannya, Bapak punya video. Nah, mudah-mudahan nanti ada jawabannya di sini. Ini video tentang sejarah pahlawan. Disimak baik-baik ya videonya.
menunjukkan kekuasaan yang lain-lain ditoleransi dengan cara yang kolektif yang sejuk akibatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kemerdekaan Indonesia disambut sukacita oleh pertemuan Surabaya yang begitu heroik berakhir dengan kekalahan pasukan Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut membuktikan bahwa rakyat Indonesia rela berkorban dengan mempertahankan kemerdekaan meskipun harus dibayar dengan harganya. Dari sekitar pastinya Indonesia, pertemuan Surabaya lah yang merupakan korban sangat, yaitu hampir ada 6.000 anak Surabaya yang tewas dalam aksi November. Inilah penyebabnya kenapa tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, ketemu jawabannya? Kira-kira apa tadi? Pertanyaan yang diberikan Ica tadi, mengapa tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan? Kira-kira kenapa? Karena banyak pahlawan yang gugur pada pertempuran 10 November itu ya. Ada lagi? Jawaban lainnya kira-kira? Jadi pada tanggal 10 November itu ada momen di mana Indonesia digempur ya tadi oleh tentara Inggris karena Indonesia tidak mau menyerah dan tetap mempertahankan kemerdekaan. Dengan senjata seadanya, bangsa Indonesia melawan dengan gigih, meskipun pada akhirnya secara jumlah kita kalah banyak. Tadi diceritakan ada berapa? Kurang lebih 6.000 ya? 6.000 pasukan dari Indonesia yang gugur dalam pertempuran itu. Nah, makanya pada tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan untuk mengingat betapa kerasnya, betapa gigihnya perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, itu salah satu tadi tokoh yang disebutkan dalam perjuangan itu. Siapa tadi? Bung Tomo. Ya, beliau berasal dari Surabaya. Bahkan kalau misalnya ada yang suka nonton sepak bola, tahu Persebaya Surabaya? Stadionnya tahu? Nama stadionnya apa? Stadion Persebaya Surabaya? Gelora Bung Tomo. Ada yang pernah mendengar? Nah, markas atau stadion dari markas klub sepak bola Persebaya adalah Gelora Bung Tomo dinamainya. Jadi untuk menghargai jasa beliau karena sudah berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, maka dinamakanlah stadion itu sebagai Gelora Bung Tomo. Nah, sikap-sikap seperti itu, sikap-sikap kepahlawanan seperti itu yang harus kita contoh atau kita tiru ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sikap-sikap tersebut berikut Bapak sudah rangkum ya. Sikap-sikap yang mencerminkan nilai Pancasila sesuai dengan sila pertama sampai sila ke-5. Sila pertama apa? Di pembelajaran minggu
kemarin? Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, sila kedua. Manusia yang tidak beradab. Nah, untuk sila pertama dulu. Tadi ketuhanan yang Maha Esa. Contoh sikapnya yang mencerminkan nilai Pancasila. Yang pertama, Opik baca Pik. Yang pertama Pik. Sila pertama. Contoh sikapnya apa yang pertama tuh? Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu salah satu contoh sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila pertama. Yang kedua, Abdul. Yang kedua untuk sila pertama, toleransi, menghormati agama atau kepercayaan lain. Kemudian yang ketiganya, Ica, kerukunan antar umat beragama. Dinda, yang keempat Dinda. Tidak memaksakan agama kepada orang lain. Kemudian berikutnya, Rehan, rajin beribadah. Ya, rajin beribadah juga merupakan salah satu contoh sikap yang mencerminkan nilai Pancasila. Kemudian Tony, berikutnya Tony. Memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah. Memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah. Kemudian yang berikutnya, merayakan hari besar keagamaan, ya. Dan yang terakhir contohnya misalnya mempersilahkan teman untuk melaksanakan ibadah. Karena kalau misalnya kalau di kita kan semuanya muslim ya. Jadi ya masih sama lah gitu kan. Kalau misalnya nanti kalau udah besar, udah kuliah, udah bekerja, mungkin di lingkungan barunya nanti banyak yang atau ada yang berbeda agama. Jadi kita harus saling menghormati, saling menghargai karena kita tetap satu Indonesia. Tuh. Kemudian untuk contoh sikap yang sila kedua. Sila kedua, yang pertama, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Sila kedua itu tadi apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Kemudian saling membantu dan menolong antar sesama. Kemudian menjenguk orang yang sedang sakit. Kemudian membantu orang lain yang kesusahan atau terkena musibah. Kemudian persamaan derajat. Apa persamaan derajat kira-kira? Persamaan derajat apa kira-kira? Persamaan derajat itu tidak ada yang miskin, tidak ada yang kaya, ya. Jadi kita harus saling menghargai, menghormati, ya. Kemudian berikutnya menghargai hak asasi manusia. Contoh terakhirnya cinta perdamaian. Di sini kita semua sudah melaksanakan. Ya, jangan sampai ya. Karena misalnya saling ledek sesama teman. Itu bagus atau tidak? Ya, jangan sampai. Jadi kita harus saling menghargai. Jangan sampai ada yang berantem. Bapak tidak mau ada seperti itu. Ya, kita harus saling menyayangi karena kita teman kan? Ya, satu kelas. Itu sila kedua. Kemudian yang berikutnya sila ketiga. Nah, sila ketiga itu apa? Sila ketiga persatuan Indonesia. Persatuan berarti kita bersatu.
contoh sikapnya yang pertama bergotong royong. Misalnya dalam hal apa? Bergotong royong. Kerja bakti. Kerja bakti. Kalau misalnya kalau di sekolah gotong royong kegiatan Bersama. tiket kelas ya. Kita harus bekerja sama bareng-bareng, jangan sampai ada yang bekerja, ada yang malah jajan ya. Jangan sampai seperti itu. Abdul, diperhatikan ya. Perhatikan. Contoh sikapnya mengadili dan menghukum sesuai dengan undang-undang meskipun terhadap seorang pejabat yang bersalah atau melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan secara bertanggung jawab. Itu lebih ke poin kuncinya itu di ke ya. Ayo berlatih. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan materinya tentang penerapan sikap Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada di LKPD-nya, coba dibuka yang sudah dibagikan tadi. Dikasih nama dulu. Di LKPD dikasih nama anggota kelompoknya. Ya, nama kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian nama anggota kelompoknya. Anggotanya siapa saja ditulis. Nah, siapa aja ditulis. Kemudian nanti di halaman berikutnya ada seperti yang sudah ditampilkan di depan. Ada untuk mengisi kolom. Ada? Nah, itu 3 contoh sikap kepahlawanan ini 3 contoh sikap kepahlawanan yang sesuai dengan penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tadi contoh sikapnya sudah dijelaskan. Silakan kalian bekerja sama untuk mengisi. Kerjasama antar kelompoknya coba. Ayo. Kerjasama ayo. Saling bantu. KPD-nya di bahan ajarnya maksudnya. Di bahan ajar sudah Bapak tuliskan juga materinya ada. Sambil dibaca silakan. Kerjasama antar anggotanya. Reja, jangan ngantuk ya. Masih pagi Reja, jangan ngantuk. Ya. Saling tolong-menolong. Sebutkan 3. Itu baru 1, baru 2. Sebutkan 3 contoh sikap kepahlawanan. Jadi selain Bapak nanti menilai hasil dari pekerjaan di LKPD-nya, Bapak juga kan sambil menilai juga sikap kalian selama berdiskusi dalam kelompok. Jadi tidak hanya nilai pengetahuan saja. Jadi kalian juga harus aktif dalam kelompoknya.
Berikutnya di bahan ajarnya buka. Ada teks cerita ya. Ada teks cerita yang ditampilkan di depan. Ada? Ketemu? Nah, silakan dibaca dulu itu. Ayo membaca. Dibaca dulu. Teks ceritanya tentang kakek penyelamat lingkungan tanpa pamrih. Berikutnya ada ayo berlatih. Nah, peta pikiran yang sudah dituliskan juga di LKPD-nya. Yang berikutnya, LKPD berikutnya membuat apa? Kesimpulan ya. Membuat kesimpulan dari cerita yang tadi. Kesimpulan dari cerita kakek penyelamat lingkungan. Oke. Kalau sudah selesai, nah untuk hasil KPD yang sudah kalian kerjakan, kelompok mana yang mau maju ke depan? Buka dulu dong. Coba dibacakan nih. 3 contoh sikap kepahlawanan ya, yang sesuai dengan penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1 apa? Saling tolong menolong. Gimana saling tolong menolong? Betul nggak? Ya, yang kedua menolong atau membantu dengan tanpa pamrih ya. Kalau membantu itu harus bagaimana? Iya, harus ikhlas. Betul. Gimana jawabannya? Betul nggak? Betul. Kasih apa dong? Salut dong. Coba siapa yang belum nyatet? Itu apa? Tony, pimpin salut buat kelompok 3. Kasih hadiah untuk kelompok 3. Terima kasih. Silakan. Untuk berikutnya, LKPD yang berikutnya tadi tentang penerapan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Kelompok berapa yang mau maju ke depan? Reja, maju ke depan coba. Tepuk tangan Reja. Coba bacakan 3 aja. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila berapa? Sila pertama ya. Betul nggak? Betul. Berikutnya tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Sila berapa itu? Sila kedua. Betul. Yang ketiga gotong royong dan kerja bakti. Betul nggak? Kasih apa dong? Salut yang belum. Dinda, pimpin teman-temannya kasih tepuk salut. Terima kasih ya. Dia dulu. Kelompok 2, terima kasih. Kelompok 3 maju ke depan membacakan ya kelompok 3 kelompok berapa? 1 ya. Kelompok 1 yang itu yang belum apa? Peta konsep ya? Yang teks tentang tadi barusan cerita kakek apa? Penyelamat lingkungan. Dul, ayo dul.
ada 3 kolom ya. Yang pertama, siapa tokoh yang diceritakan tadi dalam teks tersebut? Kakek Harry. Kemudian bagaimana sikapnya kakek tersebut? Baik, rajin, terus apa lagi? Pantang menyerah, apa lagi? Tidak egois, ada lagi? Tanpa pamrih, dia melaksanakan kegiatan tersebut dengan penuh rasa ikhlas, tanggung jawab ya. Kemudian yang ketiga, termasuk dalam sila keberapa? Sila kedua. Setuju nggak sama jawaban dari kelompok 1? Opi belum kasih teman-temannya itu apa? Kasih tepuk salut sama kelompok 1. Tepuk salut. Bentar. Hadiah yang buat kelompok 1. Terima kasih. Ya, mengakhiri pembelajarannya ada lembar evaluasi dulu. Bapak bagikan ya. Lembar evaluasinya dikerjakan masing-masing ini mas. Jangan bekerja sama ini mas. Kasih nama dulu. Ini udah. Ya. Belum, kita merefleksi dulu hari ini. Pembelajaran hari ini kita apa saja yang sudah dipahami dari kegiatan pembelajaran hari ini? Apa coba? Tentang pahlawanan. Kemudian belajar apa lagi tadi? Sikap apa? Sikap kepahlawanan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian apa lagi? Tentang cerita apa tadi? Kakek apa? Penyelamat lingkungan. Apakah ada yang belum dipahami dari kegiatan belajar hari ini? Ada? Mengerti semua? Dipahami? Oke, senang belajar hari ini? Nah, bagus. Terima kasih. Bapak juga senang belajar hari ini. Kalian meskipun udah siang tetap semangat ya, tetap semangat belajarnya. Kemudian ya, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan dipimpin dulu doa sama siapa? Aja lagi? Ya, silakan dipimpin dulu doa. Ya, sekali lagi mengucapkan terima kasih atas pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bersama tadi, mulai dari pahlawanan, kemudian nilai-nilai nilai-nilai sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, kemudian teks cerita tadi tentang kakek yang berjuang ya,
mengembalikan lagi tanah lingkungannya menjadi tanah yang hijau, yang bisa ditanami. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Nah, Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi buat untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dari kelompok ini dulu? Silakan.